Selamat pagi anak-anak sekalian. Pada pagi hari ini kita kembali bertemu dalam pembelajaran IPS. Pagi hari ini kita akan belajar masih tentang kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Dengan kompetensi dasar yaitu menganalisis kronologi perubahan dan kesinambungan ruang dari masa penjajahan sampai tumbuhnya semangat kebangsaan. Dengan tujuan pembelajaran menganalisis kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Kita bahas materi selanjutnya dari pertemuan lalu, yaitu tentang pengaruh sistem tanam paksa. Jadi pada tahun 1830, Johannes van der Bos menerapkan sistem tanam paksa atau kulturstelsel. Kebijakan ini diberlakukan karena Belanda menghadapi kesulitan keuangan akibat Perang Jawa atau Perang Diponegoro, itu pada tahun 1825 sampai dengan tahun 1830. Dan Perang Belgia pada tahun 1830 sampai dengan tahun 1831. Jadi ketentuan sistem tanam paksa itu antara lain yang pertama adalah penduduk wajib menyerahkan 1/5 tanahnya untuk ditanami tanaman wajib dan berkualitas ekspor, atau misalnya kopi, teh, tebu, lada, tembakau, dan lain-lain. Yang kedua adalah tanah yang ditanami tanaman itu wajib bebas dari pajak tanah. Dan yang ketiga, waktu yang digunakan untuk pengerjaan tanaman wajib tidak melebihi waktu untuk menanam padi. Yang keempat adalah apabila harga tanaman wajib setelah dijual melebihi besarnya pajak tanah, kelebihannya dikembalikan kepada penduduk. Yang kelima, kegagalan panen tanaman wajib, bukan kesalahan penduduk, melainkan menjadi tanggung jawab pemerintah Belanda. Dan yang keenam, penduduk dalam pekerjaannya dipimpin penguasa pribumi, sedangkan pegawai Eropa menjadi pengawas, pemungut, dan pengangkut. Dan yang ketujuh, penduduk yang tidak memiliki tanah harus melakukan kerja wajib selama 1/5 tahun atau 66 hari untuk mendapatkan upah. Ketentuan kebijakan tanam paksa yang diberlakukan pemerintah Hindia Belanda sangat memberatkan masyarakat Indonesia, karena ketentuan tersebut berbeda dalam pelaksanaannya. Contohnya, menurut ketentuan, tanah yang digunakan untuk tanaman wajib hanya 1/5 dari tanah yang dimiliki rakyat. Namun pada kenyataannya selalu lebih, bahkan sampai dengan 1/2 bagian dari tanah yang dimiliki rakyat. Yang kedua adalah kelebihan hasil panen tanaman wajib tidak pernah dibayarkan. Dan yang ketiga, waktu untuk kerja wajib melebihi dari 66 hari dan tanpa imbalan yang memadai. Yang keempat, tanah yang digunakan untuk tanaman wajib tetap dikenakan pajak. Nah, akibat dari kebijakan tanam paksa bagi rakyat Indonesia itu ada dampak negatif dan ada dampak positif. Nah, jadi dampak negatifnya itu ada 3. Yang pertama adalah angka kematian rakyat Indonesia yang tinggi akibat kelaparan dan penyakit kekurangan gizi. Yang kedua adalah pajak yang besar. Dan yang ketiga adalah penurunan jumlah penduduk, antara lain penduduk Grobogan, Jawa Tengah, dari jumlah penduduk yang semula 89.000 orang tersisa hanya 9.000 orang. Penduduk Demak berjumlah 336.000 orang
hanya tersisa 120.000 orang. Sedangkan dampak positifnya yaitu rakyat Indonesia mengenal tanaman dengan kualitas ekspor. Dan yang kedua, rakyat Indonesia mengenal berbagai teknik menanam jenis tanaman baru. Sistem ini membuat banyak pihak bersimpati dan mengecam praktik tanam paksa. Kecaman tidak hanya datang dari bangsa Indonesia, tetapi juga orang-orang Belanda. Mereka menuntut agar tanam paksa dihapuskan. Kecaman dari berbagai pihak tersebut membuahkan hasil dengan dihapusnya sistem tanam paksa pada tahun 1870. Orang-orang Belanda yang menentang adanya tanam paksa tersebut diantaranya adalah Baron van Houvel dan Doesdecker serta L. Vitalis. Setelah tanam paksa dihapus, dikeluarkan Undang-Undang Agraria yang mengatur tentang prinsip-prinsip politik tanah di negeri jajahan, yang menegaskan bahwa pihak swasta dapat menyewa tanah, baik tanah pemerintah maupun tanah penduduk. Tanah-tanah pemerintah dapat disewa pengusaha swasta sampai dengan 75 tahun. Pada tahun yang sama juga, atau pada tahun 1870, itu keluar Undang-Undang Gula yang berisi larangan mengangkut tebu keluar dari Indonesia. Jadi sejak Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula dikeluarkan, pihak swasta semakin banyak memasuki tanah jajahan di Indonesia. Mereka memainkan peranan penting dalam mengeksploitasi tanah jajahan. Tanah jajahan di Indonesia berfungsi sebagai tempat untuk mendapatkan bahan mentah untuk kepentingan industri di Eropa dan tempat penanaman modal asing, tempat pemasaran barang-barang dari hasil industri dari Eropa, serta penyedia tenaga kerja yang murah. Oke, kita lanjut pada materi selanjutnya, yaitu tentang perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Yang pertama adalah perlawanan terhadap persekutuan dagang. Itu Sultan Baabula mengusir Portugis. Jadi penyebabnya adalah Portugis menghalang-halangi perdagangan Banda dengan Tidore. Portugis menembaki junjung atau perahu dari Banda yang akan membeli cengkeh ke Tidore. Jadi Tidore tidak terima dengan tindakan armada Portugis lalu melakukan perlawanan. Dalam perang tersebut, Portugis berhasil mengadu domba kerajaan Ternate dan Tidore. Jadi Portugis mendapat dukungan dari Ternate dan Barcan. Sultan Hairun berhasil menyatukan rakyat dan mengobarkan perlawanan pada tahun 1565. Jadi pada tahun 1570 bertempat di Benteng Sao Paulo terjadi perundingan antara Sultan dan Portugis. Namun Sultan Hairun ditipu dengan licik dan dibunuh oleh Portugis. Hal ini menimbulkan perlawanan dari Sultan Baabula atau putra dari Sultan Hairun. Ternate dan Tidore bersatu melancarkan serangan terhadap Portugis. Akhirnya pada tahun 1575, Portugis berhasil diusir dari Ternate. Portugis melarikan diri dan menetap di Ambon. Pada tahun 1605, Portugis berhasil diusir oleh VOC dari Ambon. Portugis kemudian menyingkir ke Timur Timur atau sekarang Timor Leste dan melakukan kolonialisasi di tempat itu. Yang kedua itu tentang perlawanan Aceh. Di Aceh, perlawanan terhadap Portugis terjadi pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Armada Aceh disiapkan untuk menyerang kedudukan Portugis di Malaka. Tahun 1629, itu Aceh mencoba menaklukkan Portugis. Tetapi penyerangan yang dilakukan Aceh ini belum berhasil mendapatkan kemenangan.
Meskipun demikian, Aceh masih tetap berdiri sebagai kerajaan yang merdeka. Yang ketiga itu adalah perlawanan Ayam Jantan dari Timur. Tokoh ini sangat ditakuti Belanda karena ketangguhannya melawan Belanda sehingga disebut sebagai Ayam Jantan dari Timur. Sultan Hasanuddin adalah Raja Goa di Sulawesi Selatan. VOC mengadu domba kedua kerajaan Goa atau Sultan Hasanuddin dan Bone atau Arung Palaka. Bone menang saat perang dengan Goa tahun 1666. Sultan Hasanuddin dipaksa menandatangani perjanjian Bongaya pada tahun 1667, tepatnya pada tanggal 18 November. Perjanjian Bongaya itu adalah perjanjian antara Sultan Hasanuddin dan VOC. Jadi isi dari perjanjian Bongaya itu yang pertama adalah Belanda memperoleh monopoli dagang rempah-rempah di Makassar. Yang kedua, Belanda mendirikan benteng pertahanan di Makassar. Yang ketiga, Makassar harus melepaskan daerah kekuasaannya berupa daerah di luar Makassar. Dan yang keempat, Arung Palaka diakui sebagai Raja Bone. Perjanjian Bongaya telah memangkas kekuasaan kerajaan Goa sebagai kerajaan terkuat di Sulawesi. Yang keempat adalah serangan Mataram terhadap VOC. Perselisihan antara Mataram dan Belanda terjadi karena nafsu monopoli Belanda. Jadi pada tanggal 8 November tahun 1618, Gubernur Jenderal VOC Jan Pieterszoon Coen itu memerintahkan Van der Mark menyerang Jepara. Kerugian Mataram sangat besar. Peristiwa tersebut memperuncing perselisihan antara Mataram dan Belanda. Raja Mataram Sultan Agung segera mempersiapkan penyerangan terhadap kedudukan VOC di Batavia. Serangan pertama pada tahun 1628 dipimpin oleh Tumenggung Baurekso dan Tumenggung Sura Agul-Agul. Namun karena kurangnya perbekalan sehingga mengalami kegagalan. Serangan kedua pada 1 Agustus tahun 1629 dan berakhir 1 Oktober tahun 1629 dipimpin Kiai Adipati Jumina, K.A. Puger, dan K.A. Purbaya. Persiapan dilakukan dengan lebih matang. Gudang-gudang dan lumbung persediaan makanan didirikan di berbagai tempat. Namun, serangan kedua ini pun gagal karena faktor kelemahan yang sama seperti pada serangan pertama, serta lumbung padi persediaan makanan banyak yang dihancurkan Belanda, sehingga semakin memperlemah kekuatan Mataram. Pada tahun 1799 terjadi peristiwa penting dalam sejarah kolonialisme dan imperialisme Barat di Indonesia. VOC dinyatakan bangkrut hingga dibubarkan. Keberadaan VOC sebagai kongsi dagang yang menjalankan roda pemerintahan di negeri jajahan seperti Indonesia tidak dapat dilanjutkan lagi. Jadi pada 31 Desember tahun 1799 VOC dinyatakan bubar. Semua utang piutang dan segala milik VOC diambil oleh pemerintah. Setelah dibubarkannya VOC, Indonesia berada langsung di bawah pemerintah Hindia Belanda. Yang selanjutnya B itu adalah perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Yang pertama adalah Perang Saparua di Ambon. Ketika Belanda kembali berkuasa di Indonesia pada tahun 1817, rakyat Ambon mengadakan perlawanan di bawah pimpinan Thomas Matulesi atau Pattimura. Pattimura memimpin perlawanan di Saparua dan berhasil merebut benteng Belanda serta membunuh Residen Van den Berg. Dalam perlawanan tersebut turut serta pula seorang
pahlawan wanita bernama Christina Martha Tiahahu yang merupakan putri tunggal dari Paulus Tiahahu, teman dari Kapten Pattimura. Perlawanan Pattimura dapat dikalahkan setelah bantuan Belanda dari Batavia datang. Pattimura berhasil bersama 3 pengikutnya ditangkap dan dihukum gantung. Yang kedua adalah Perang Padri di Sumatera Barat, itu pada tahun 1821 sampai dengan tahun 1838. Kaum Padri dipimpin Tuanku Imam Bonjol atau Muhammad Syahab, Tuanku Nan Cerdik, Tuanku Tambusai, dan Tuanku Nan Alahan. Perlawanan kaum Padri berhasil membuat Belanda terpojok. Tetapi kemudian Belanda kembali melakukan penyerangan ke Padri dengan menerapkan sistem pertahanan benteng Stelsel. Benteng Fort de Kock di Bukit Tinggi dan benteng Fort van der Capellen merupakan 2 benteng pertahanannya. Tuanku Imam Bonjol ditangkap kemudian diasingkan ke Priangan, kemudian ke Ambon, dan terakhir di Manado hingga wafat pada tahun 1864. Itu berakhirnya Perang Padri membuat kekuasaan Belanda di Minangkabau semakin besar. Yang ketiga adalah Perang Diponegoro, itu pada tahun 1825 sampai dengan tahun 1830. Perang Diponegoro merupakan salah satu perang besar yang dihadapi oleh Belanda. Jadi ada 2 penyebab dalam Perang Diponegoro, yaitu yang pertama adalah penyebab umum dan penyebab khusus. Penyebab umum yaitu yang pertama adalah penderitaan rakyat akibat penindasan yang dilakukan pemerintah Hindia Belanda, dan yang kedua campur tangan pemerintah Hindia Belanda dalam urusan Keraton Yogyakarta, dan yang ketiga pajak-pajak yang diterapkan pemerintah Hindia Belanda dan kebijakan ekonomi lainnya menjadi sumber penderitaan rakyat. Sedangkan yang menjadi penyebab khusus yaitu peristiwa Tegalrejo atau rencana pembuatan jalan yang melintasi tanah makam leluhur Pangeran Diponegoro itu tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Pangeran Diponegoro. Siasat Belanda menghadapi perlawanan Diponegoro adalah benteng Stelsel. Pada bulan Maret tahun 1830, Diponegoro bersedia mengadakan perundingan dengan Belanda di Magelang, Jawa Tengah. Perundingan tersebut hanya sebagai jalan tipu muslihat karena ternyata Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado, kemudian ke Makassar hingga wafat pada tahun 1855. Setelah berakhirnya Perang Jawa, tidak ada lagi perlawanan yang besar di Jawa. Yang keempat itu adalah Perang Aceh, itu pada tahun 1825 sampai dengan tahun 1830. Traktat London tahun 1871 menyebut Belanda menyerahkan Sri Lanka kepada Inggris dan Belanda mendapat hak atas Aceh. Siasat Belanda menghadapi perlawanan rakyat Aceh adalah konsentrasi Stelsel tetapi mengalami kegagalan. Belanda mengutus Dr. Snout Arbronche yang memakai nama samaran Abdul Ghaffar untuk mencari kelemahan rakyat Aceh. Menurut Arbronche, Aceh tidak mungkin dilawan dengan kekerasan sebab karakter orang Aceh tidak akan pernah menyerah. Taktik yang paling mujarab adalah dengan mengadu domba antara golongan atau ule balang atau bangsawan dan kaum ulama. Taktik ini berhasil. Banyak ule balang yang tertarik pada tawaran Belanda. Jadi tokoh perlawanan rakyat Aceh itu antara lain Teuku Umar,
Panglima Polem, Muhammad Daud, Cuk Nyadien, dan Cut Meutia. Yang kelima itu adalah perlawanan Sisingamangaraja 12, itu di Sumatera Utara. Untuk menghadapi Perang Batak, Belanda menarik pasukan dari Aceh. Pasukan Sisingamangaraja dapat dikalahkan setelah Kapten Christoffel berhasil mengepung benteng terakhir Sisingamangaraja di Pakpak. Kedua putra Sisingamangaraja 12, Patuan Nagari dan Patuan Anggi ikut gugur, sehingga seluruh Tapanuli dapat dikuasai oleh Belanda. Yang keenam itu adalah Perang Banjar. Perang Banjar berawal ketika Belanda campur tangan dalam urusan pergantian raja di Kerajaan Banjarmasin. Belanda memberi dukungan kepada Pangeran Tamjidila yang tidak disukai rakyat. Pada tahun 1859, Pangeran Antasari memimpin perlawanan setelah Prabu Anom ditangkap Belanda. Pasukan Pangeran Antasari dapat didesak. Pada tahun 1862, Pangeran Hidayat menyerah dan berakhirlah perlawanan Banjar di Pulau Kalimantan. Perlawanan benar-benar dapat dipadamkan itu pada tahun 1905. Dan yang ketujuh adalah Perang Jagaraga di Bali. Perang Jagaraga berawal ketika Belanda dan kerajaan di Bali bersengketa tentang hak tawan karang. Hak tawan karang menyatakan bahwa setiap kapal yang kandas di perairan Bali menjadi hak penguasa di daerah tersebut. Pemerintah Belanda memprotes Raja Buleleng yang menyita 2 kapal milik Belanda. Raja Buleleng tidak menerima tuntutan Belanda untuk mengembalikan kedua kapalnya. Seluruh kerajaan di Bali pun jatuh ke pihak Belanda setelah rakyat melakukan perang habis-habisan sampai mati yang dikenal dengan Perang Puputan Jagaraga. Nah, anak-anak, sampai di sini pertemuan kita pada pagi hari ini. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.